Salam Guru Penggerak. Bersama saya, Sri Rahayu, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemahaman Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kaitannya dengan tugas di ruang kolaborasi adalah mengenali nilai luhur kearifan budaya di daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Memunculkan budaya paketan. Budaya paketan adalah budaya Bekasi, yaitu membantu ketika hajatan. Nilai yang dikembangkan yaitu gotong royong. Kegiatan yang dilakukan di sekolah kaitannya ini adalah jumsi, yaitu Jumat bersih, bersih hati dan bersih lingkungan. Bersih hati contohnya infak, duha. Bersih lingkungan contohnya operasi semut, lomba kelas bersih, kerja bakti. Nilai budaya yang diambil dari paketan adalah religius, kerjasama, kearifan lokal, dan yang lainnya. Refleksi diri pemikiran Ki Hajar Dewantara. Makna menuntun, memberikan tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki murid agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, kodrat alam itu adalah kultur, lingkungan, dan budaya. Memoresnya menjadi hal positif yang lebih baik. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan zaman. Anak mengikuti perubahan zaman. Menghamba pada murid, yaitu keberpihakan pada murid, berpusat pada murid, dan murid. Selanjutnya, kesimpulan dan penjelasan materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran itu berbeda ya. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberikan tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi anak untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Refleksi dan pengalaman baru yang diperoleh, perubahan diri setelah mempelajari modul. Sebelum mempelajari modul, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya mengajar hanya transfer materi pelajaran. Ketuntasan penyampaian materi lebih penting bagi saya daripada memahami karakteristik, kebutuhan, dan minat murid. Hanya melihat hasil saja, kurang memperhatikan proses. Memandang murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan teacher center. Saya pun menganggap anak tidak mempunyai pengetahuan, menganggap sama semua kemampuan anak, masih memberikan hukuman fisik
ada anak yang tidak memperhatikan. Pembelajaran cenderung monoton, mengandalkan satu teknik saja. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi diri, saya menyadari apa yang saya lakukan selama ini itu tidaklah tepat. Seharusnya saya tidak hanya mentransfer ilmu saja, melainkan melakukan pembelajaran secara utuh, secara menyeluruh, yang memperhatikan kognitif, afektif, sosial budaya, psikomotor, dan spiritual. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku tersebut setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi diri? Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Anak sebagai objek dari pembelajaran. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Guru harus mempelajari karakteristik murid. Karena setiap anak mempunyai pengetahuan dasar dari rumah yang perlu kita kembangkan. Anak itu unik, mempunyai minat, kebutuhan, kemampuan yang berbeda. Meyakini untuk melakukan disiplin dengan kesadaran sendiri itu lebih baik. Melakukan ice breaking sebagai upaya memusatkan perhatian anak. Pembelajaran lebih bervariasi. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, maka pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Ingat ya, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat. Salam bahagia.